Hari ini Ibu akan melakukan coaching. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu rubrik penilaian yang akan digunakan. Jadi sebentar ini ketika Ibu melakukan proses coaching, yang akan saya nilai apakah Ibu melakukan coaching ini dengan menggunakan alur theta, dan apakah dalam prosesnya ini Ibu mengajukan juga pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian bagaimana respon coachee-nya terhadap pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian juga Ibu harus tahu atau Ibu harus ingat bahwa dalam proses coaching ini ada prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, itu semua akan menjadi penilaian saya terhadap Ibu nanti. Nah, sebelum proses coaching ini dilakukan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang akan dikembangkan dalam proses coaching sebentar. Kompetensi coaching itu akan saya kembangkan ada 3. Yang pertama kehadiran teman, yang kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Jadi ada 3, Bu, ya? Iya. Kemudian dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini, kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu ada 2. Yang pertama mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang kedua mendengarkan. Ada 2, ya? Iya. Nah, untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dari coaching ini itu apa, Bu? Dari indikator yang ketercapaian yang saya inginkan dari coaching ini, tentunya saya mengharapkan si coaching ini bagaimana bisa mengeksplor ide-idenya atau gagasannya sehingga si coaching ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Baiklah, kalau begitu pertanyaan saya cukup sekian dulu. Sebentar akan kita lanjutkan pertanyaannya setelah Ibu melakukan coaching, ya. Jadi sekarang saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching. Selamat pagi Pak Andi. Apa kabarnya Pak Andi? Ya, baik, Bu. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat ya. Ya, Bu. Nah, bagaimana nih, katanya kemarin ada yang ingin dibicarakan. Ya, Bu. Jadi saya kesini bertemu Ibu, ada yang ingin memang saya diskusikan terkait dengan kondisi siswa saya di sekolah, Bu. Oke, kondisi siswa di sini. Kira-kira kondisi yang dialami siswa Bapak itu gimana? Ya. Jadi pada saat proses belajar mengajar, Bu, ada beberapa siswa yang bolos, ya. Bolos. Dengan alasan yang belum saya ketahui waktu itu, Bu, pada saat proses belajar mengajar. Oke, jadi yang saya tangkap Pak Andi ini sedang mengalami kondisi anak yang sering bolos ya Pak? Iya, Bu. Oke, nah menurut Pak Andi nih, kira-kira yang menyebabkan anak tersebut seperti itu apa ya Pak? Ya. Jadi pada saat selesai mengajar, Bu, saya berusaha mencari tahu atau mencari informasi tentang keberadaan mereka. Setelah itu saya mendapatkan dan saya identifikasi ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan mereka bolos. Yang pertama, ada siswa yang saya tanya, katanya dia sebenarnya awalnya tidak mau bolos, Bu, tapi karena dia lapar sehingga dia ke kantin. Terus yang kedua, karena ada masalah yang sebelumnya ketika ingin dipanggil maka dia lari dari sekolah, Bu. Ya. Jadi penyebabnya Pak Andi sudah bisa mengidentifikasi ya? Iya, Bu. Oke, kalau menurut Pak Andi nih, anak-anak itu berada di level 10. Menurut Pak Andi itu anak-anak ini sedang berada di level berapa? Iya, kalau saya melihat tuh karena memang seringnya bolos itu, saya melihat dia berada di kisaran angka 4 atau 5. Oke, berarti setengah ya dari angka maksimalnya ya. Nah, sekarang ini anak itu kan berada di level 4 sampai 5 ya, Pak? Iya, Bu. Jadi pengennya Pak Andi ini anak-anak ini berada di level berapa? Ya. Karena memang kondisi ini, Bu, saya juga memang mungkin berat lah kalau untuk berada di level 10. Iya. Saya menginginkan mereka berada di level 7 atau 8. Oke. Terus apa yang bisa Bapak lakukan kira-kira nih agar anak-anak ini bisa mencapai di level yang Bapak inginkan? Ya.
Jadi untuk mencapai level yang saya inginkan, ada beberapa yang ingin saya lakukan sebenarnya. Yang pertama memang saya harus mencari tahu informasinya seperti apa sebenarnya, kenapa mereka sering bolos. Ya, supaya kita bisa melihat rencana ke depan. Yang kedua, saya akan ke rumah orang tua untuk memberitakan orang tuanya, Bu, bahwa memang anaknya itu sering bolos dengan berbagai alasan yang mereka utarakan atau simpulkan sendiri, Bu. Ya, itu. Oke, jadi itu langkah-langkah yang Bapak akan lakukan nantinya ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, terus sebelum dalam pelaksanaannya, menurut Bapak nih, kira-kira anak-anak ini senangnya diperlakukan bagaimana sehingga hubungan antara guru dengan murid itu merasa bersahabat, mungkin mereka menganggap guru itu sebagai orang tuanya, kira-kira apa yang harus Bapak lakukan? Oh, ya. Jadi yang ingin saya lakukan itu yang pertama itu adalah setelah memanggil siswa, maka saya akan berusaha untuk melakukan proses belajar yang menyenangkan buat mereka. Yang kedua memang juga terkait dengan lingkungan belajar. Kalau lingkungan belajarnya nyaman, maka anak-anak juga saya pastikan mungkin dia tidak akan bolos lagi. Terus yang ketiga, saya akan berkoordinasi dan berkomunikasi untuk bekerja sama dengan orang tuanya, Bu, terkait dengan kondisi anaknya atau siswa yang sering bolos ini, Bu. Ya. Oke, jadi Bapak sudah menemukan solusinya dari permasalahan Bapak. Nah, dari bayangan Pak Andi ini pelaksanaannya nanti kapan ya Pak? Ya. Secepatnya, Bu. Jadi pada saat proses belajar ke depan, sebelum saya melakukan pembelajaran tatap muka minggu depan itu, saya akan berusaha memanggil anak tersebut dan saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya, Bu. Ya. Baik sekali ya Pak Andi atas langkah-langkah yang akan dilakukan nanti. Karena kita sudah berada di sesi ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari sesi ini, terus bagaimana perasaan Bapak setelah itu? Jadi setelah membicarakan masalah saya dengan Ibu, saya merasa sangat senang. Ada solusi yang bisa kita hasilkan. Mudah-mudahan solusi ini, Bu, bisa saya terapkan nanti di sebelum pembelajaran tatap muka ke depan. Saya kira itu. Oke. Nah, kalau begitu kita ketemu di minggu depan lagi ya Pak Andi, kita cerita-cerita. Saya pengen dengar sehabis tindak aksinya Bapak nanti bagaimana hasilnya. Kita bercerita-cerita lagi, semoga harapannya sukses dan berhasil. Kalau begitu Pak, sampai ketemu minggu berikutnya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Andi. Saya pamit, Bu. Iya. Selamat siang Ibu Hilda. Selamat siang Bu. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bapak Andi. Nah, dari prosesnya juga saya sudah amati. Jadi terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan tadi dengan Bapak Andi, saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi itu, saya sudah menjalankan sesuai alur kita, kemudian juga saya menjalankan sesuai kompetensi coaching yang ada yaitu ada 3. Saya sudah melakukan kehadiran penuh, saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian juga saya mendengarkan aktif. Saat proses coaching antara Ibu dan Pak Andi tadi, apa yang saya amati sudah saya catat Bu ya, dan dari hasil pengamatan saya, Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Coaching juga sudah merespon dengan baik apa yang Ibu tanyakan. Nah, pertanyaan terakhir Bu ya, sebelum sesi ini ditutup, kompetensi apa yang selanjutnya ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di coaching-coaching berikutnya setelah melakukan proses coaching tadi, saya ingin lebih meningkatkan kompetensi bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga semakin mengeksplor si coaching ini bagaimana bisa mendapatkan ide-ide dan gagasan baru untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Baiklah, kalau begitu Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu kembangkan dapat Ibu capai dengan
tentunya dengan banyak latihan sehingga nanti berikutnya Ibu dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baiklah Bu Hilda, terima kasih banyak atas waktunya. Sesi ini saya tutup. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat. Saya juga minta terima kasih atas waktunya, dan semoga saya juga berharap setelah proses coaching ini produk kami bisa semakin lancar. Terima kasih banyak.